Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Penilai Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Nurhayati S.Com M.Com. Saya merupakan dosen program studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Saya bergabung di ITSNU Pekalongan sesuai TMT dosen saya sejak 1 April 2023. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah sistem informasi, khususnya pada database programming. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT pada bidang pengajaran saya pada mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknologi Informasi dengan bobot nilai SKS 2 SKS di semester ganjil. Untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal, saya akan menguraikan beberapa proses tahapan pembelajaran, yaitu pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, capaian mata kuliah, yang ketiga, deskripsi mata kuliah, yang keempat, media pembelajaran, yang kelima, materi pembelajaran, dan yang keenam, sistem penilaian. Selanjutnya dilanjutkan dengan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran pemahaman yang komprehensif tentang pemrograman web. Mulai dari konsep dan teori umum pemrograman web sampai dengan pemanfaatan teknologi untuk pemrograman web dalam bahasa pemrograman. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, baik itu dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke dosen. Capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari sikap, diharapkan mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Keterampilan umum meliputi mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu memahami, mendesain, dan mengaplikasikan algoritma untuk membuat website yang interaktif. Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar dan arsitektur website, HTML, CSS, PHP, database, tools API, domain, dan hosting. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pemrograman web yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Yang kedua, mampu mempraktekkan konsep pemrograman web dan bahasa pemrograman yang dibutuhkan untuk merancang dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai konsep teknologi pemrograman web seperti HTML, CSS, PHP, dan tools seperti GitHub dan API. Yang keempat, mampu mengumpulkan, mengelola data, dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis. Yang kelima, mahasiswa mampu mendesain halaman web dengan tren desain web terkini baik secara individu maupun berkelompok atau bekerja sama tim. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar pemrograman web, arsitektur web, konsep server dan arsitekturnya, konsep dasar HTML dan CSS, konsep layout pada HTML, konsep dasar form, pemanfaatan GitHub untuk web online, pengenalan bahasa pemrograman PHP untuk pemrosesan, pengenalan Database Management System atau DBMS untuk web dinamis, pengenalan Application Programming Interface atau API, dan contoh pengembangan aplikasi web pada sistem publikasi jurnal. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Google Classroom dan PowerPoint. Google Classroom digunakan sebagai media arsip materi selama perkuliahan.
Kemudian untuk PowerPoint digunakan sebagai media penyampaian materi. Sistem pembelajaran di kampus kami menggunakan sistem hybrid, di mana ada pertemuan yang online dan tatap muka. Setiap mahasiswa melakukan diskusi dan presentasi dengan tugas yang telah diberikan. Tugas didiskusikan dan dipresentasikan ini dilakukan melalui proses tanya jawab antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Perkuliahan mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Materi pembelajaran pada pertemuan pertama meliputi kontrak kuliah dan orientasi materi-materi yang dipelajari seperti konsep dasar web, overview, arsitektur web, internet, web browser, server side, dan client side. Pada pertemuan kedua meliputi konsep tentang server web, HTTP atau HTTPS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan framework. Pertemuan ketiga meliputi teori dasar tentang web statis, elemen dasar HTML, yaitu tag, atribut, dan entity. Pada pertemuan keempat, komponen pembentuk artikel dalam HTML seperti heading, paragraf, link, dan image. Kemudian pada pertemuan kelima ada komponen pembentuk form dalam HTML seperti form, input, select, text area, dan button. Pada pertemuan ke-6 ada konsep dasar tentang CSS seperti pengertian CSS, penyertaan CSS dalam HTML dan atribut dalam CSS, kemudian CSS pada tag HTML, ada juga single tag style, kemudian nested tag style dalam CSS. Kemudian pada pertemuan ke-7, tag dalam pembuatan layout HTML ada div, section, pref, pada CSS pada kelas HTML, kemudian single class styling, nested class styling. Kemudian pada pertemuan ke-9 ada animasi CSS pada HTML, meliputi kode umum yang digunakan, kode natif, seperti di dalam browser spesifik, transisi pada HTML. Kemudian pada pertemuan ke-10 ada tag dalam HTML untuk responsive view, meta tag dalam CSS untuk responsive view, kemudian media pembelajarannya. Kemudian pada pertemuan 11 ada teori dasar tentang GitHub, konsep penggunaan GitHub, fungsi GitHub untuk hosting. Di pertemuan ke-12 ada konsep PHP untuk pemrosesan konten HTML yang berupa get element by ID, pengkondisian if else dengan JavaScript. Kemudian pada pertemuan ke-13 pengenalan database, overview DBMS MySQL, explore menu DBMS MySQL, dan perintah DML maupun DLL. Di pertemuan ke-14 ada pengenalan tentang API, konsep dasar dari API tersebut, tools Postman untuk pengembangan sistem pada web. Kemudian di pertemuan ke-15 ada pembuatan API dengan mengimplementasikan perintah API meliputi penerapan metode get, metode post, metode put, kemudian metode delete pada sebuah bahasa pemrograman yang tentunya tadi sebelumnya sudah saya sampaikan adalah bahasa PHP. Adapun bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah pemrograman web ini akan saya sampaikan pada micro teaching di akhir sesi video ini. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah pemrograman web menyumbang dalam porsi kehadiran menyumbang 10%, tugas dan diskusi 20%, UTS dan UAS 30%. Kemudian pada poin lain-lain berupa sikap dan perilaku menyumbang poin 10%. Diharapkan pada pertemuan ke-14 ini mahasiswa dapat memahami dan menguasai konsep API dan tools yang digunakan dalam aplikasi berbasis web. Adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-14 ini dibagi menjadi
yaitu pertama pendahuluan, kemudian penjajian materi, evaluasi materi yang sudah disampaikan, dan penutup. Pada tahap pendahuluan akan melakukan salam pembuka dan melakukan overview atau review pertemuan minggu sebelumnya dan menjelaskan capaian materi saat RPS-nya sudah sampai mana. Masuk sesi yang kedua yaitu penyajian materi. Saya akan menjelaskan tentang bahan kajian, di mana bahan kajian yang pertama ini tentang pengenalan API, kemudian yang kedua jenis-jenis API dan proses API pada server, yang ketiga contoh bidang teknologi menggunakan API, dan yang keempat strategi bagaimana menggunakan API lalu membandingkan dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan teknologi berbasis web, di mana banyak hal yang mahasiswa bisa pelajari dan diketahui. Pada sesi penutup, ada interaksi dengan dosen dan mahasiswa melalui interaksi tanya jawab untuk evaluasi hasil penyampaian materi di pertemuan ke-14 ini. Apabila ada mahasiswa yang tidak paham, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan secara langsung setelah mengikuti perkuliahan pertemuan ini. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi Application Programming Interface pada pertemuan ini. Mari kita lihat videonya. Videonya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Siap. Siap. Siap semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan di kelas ini bisa bermanfaat dan berberkahan ya. Adanya di soleha. Selesai. Nah, di VCR sudah saya share materi tentang yang akan saya bahas pada pagi hari ini ya. Di pertemuan ini saya akan membahas tentang API dan pelajarannya Application Programming Interface. Nah, sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya ini berhubungan dengan penggunaan form ya. Sebelumnya kan kita pernah mendapatkan mata kuliah programming web ya. Nah, di mata kuliah yang ini ya, pembahasan ini kita lanjutkan di pembahasan tentang API. Sudah pernah menggunakan API sebelumnya? Belum. Sudah pernah dengar belum tentang API? Sudah. Nah, kira-kira API itu untuk apa? Untuk Apa ya? Apa ya? untuk integrasi. Untuk integrasi. Bisa ya untuk integrasi. Nah, mungkin saya sampaikan juga poin tentang minimal kalian bisa mencapai atau mendapatkan outcome apa sih dari mata kuliah ini ya, dari pembahasan materi ini. Nah, di sini minimal lah kalian sebagai mahasiswa mampu memahami tentang pengertian API, kemudian dapat menjalankan atau menjelaskan ya konsep dasar dari API itu sendiri. Kemudian mampu membedakan jenis dan struktur perintah API. Jadi nanti ada operasi-operasi yang bisa kalian gunakan untuk bisa mengolah data tersebut. Kemudian selain itu juga mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep dasar API dan struktur perintah API itu. Bisa dipahami ya kayak ini. Nanti ada kuis sedikit tentang mengukur pemahaman kalian bagaimana pemahaman tentang penilaian seperti ini. Saya lanjutkan untuk referensi, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, kalian bisa mengambil referensi yang sudah saya sampaikan ini ya, atau bisa mengambil referensi dari objek yang lain gitu ya, misal YouTube ataupun browser yang lain gitu. ChatGPT mungkin kalian bisa gunakan untuk bisa saling diskusi ya. Kemudian dari API tadi sudah saya tanyakan
API itu untuk apa sih ya? Jadi kalau kita rangkum dari beberapa istilah ataupun kata-kata yang sudah saya quote ini ya. Jadi API itu hubungan dengan perangkat lunak yang dapat berkomunikasi tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dalam kalimat banyak perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi. Jadi misalkan ada aplikasi open weather ya, kemudian kalian mau membangun sebuah website ya. Nah, website itu tentunya membutuhkan beberapa data yang dinamis. Nah, tapi kalian tidak perlu membuat sebuah database baru atau menggunakan data-data yang baru. Kalian bisa menggunakan misal API open weather dari Google ya kan ada tuh ya aplikasi open weather dari Google. Nah, kalian ambil itu alamat API yang dimiliki untuk bisa kalian integrasikan dengan website yang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya juga memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Tadi sudah saya sampaikan juga tentang perangkat lunak di dalam API ini tidak membatasi ya backend-nya seperti apa ya, sehingga perangkat lunak dengan bahasa pemrograman yang berbeda pun bisa kita saling integrasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman yang sama ya. Kemudian tidak tahu cara mengakses server backend. Jadi kalian tidak perlu mengetahui arsitektur di belakangnya ya. Jadi hanya cukup mengetahui alamat API-nya itu apa, kemudian bagaimana cara integrasi di website kalian masing-masing. Kemudian selain itu juga tidak tahu sama sekali bagaimana cara kerja situs web yang atau penyimpanan data mereka. Ini berhubungan dengan tadi ya arsitektur dan bahasa pemrograman maupun teknologi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis API ya. API ada public API, private API, kemudian partner API, kemudian composite ya. Secara umum mungkin lebih banyak kita lihat itu ketiga ini ya, ada public, private, sama partner. Public itu biasanya kita bisa mengakses tanpa melalui adanya kredensial atau adanya misal kayak token yang harus dimasukkan. Kemarin kan di pemrograman apa ya, di mata kuliah yang lain ya, pemrograman mobile ya, ada ya kalian masukkan token gitu kan di sebuah blok areanya seperti itu. Nah, di dalam public API kita pun tidak perlu memberikan akses username masuk maupun token yang dibutuhkan. Kemudian ada private API. Nah, private API ini biasanya membutuhkan credential secure ya. Jadi aksesnya hanya diketahui oleh pengguna dalam internal. Kemudian di bagian partner API ini seperti penggunaan kalau di Sipitno itu ada pembayaran ya, pembayaran. Nah, biasanya dia berhubungan dengan apa? Dengan apa pembayaran? Kalau kalian pernah melakukan pembayaran? Nah, transaksi dengan apa? Kalau Sipitno itu kan kalau mahasiswa dengan kampus biasanya kan bayar apa? SPP. Nah, bayar SPP. Kalian berhubungan dengan siapa? Dengan bank kan? Ya. Nah, maksudnya dari bank itu kalau kalian selain kalian lah ya, misal kalian menggunakan sebuah aplikasi Shopee misalnya ya, pembayaran menggunakan virtual account. Nah, virtual account yang sudah dibuat oleh Shopee, dari Shopee sendiri itu dia pasti punya ini ya, kerjasama partner dengan bank yang sudah terintegrasi dengan sistem mereka gitu. Jadi dalam partner API ini ya, maksudnya dari Shopee ke bank memiliki sebuah perjanjian. Nah, partner tersebut biasanya memiliki kredensial yang bisa saling berbagi di antara mereka. Nah, biasanya di dalam sebuah
pembuatan virtual account, kalian kan biasanya kalau bayar Shopee itu misal nomor ini kemudian diikuti dengan nomor itu ya, nomor HP biasanya kan gitu ya. Nah itu biasanya menjadi sebuah aturan yang dimiliki oleh pemilik bank sendiri. Nah biasanya dia punya nomor akun, nomor ID-nya di depan, kemudian diikuti dengan NIK berapa atau nomor HP kalian. Kemudian composite API ini apa ya? Kira-kira apa composite API? Apa ya? Menggabungkan API layanan atau data yang berbeda. Ya, menggabungkan layanan atau data yang berbeda. Oh, data yang berbeda. Nah, kira-kira dari kalimat tersebut kita bisa menelaah apa artinya? Apa kira-kira? Mungkin dari kita absen ya sekalian. T3A. Atika Zero ada? Mana Mbak Atika Zero? Iya Mbak Atika Zero. Ininya nomor 1 ini. Ini saya kan aja nanti. Mbak Atika Zero. Mbak Atika Zero tadi tentang komposit ya, komposit API. Yang dipahami apa kira-kira tentang komposit API? Tadi sudah dijawab Mas siapa namanya? Riki, Mas Riki Novianto ya. Nama Mbak? Komposit API ininya penggabungan API layanan atau data yang berbeda. Varian platform pengembang aplikasi ini memungkinkan tim pengembang mengakses beberapa titik akhir dengan memunculkan suatu panggilan. Ya, ya lagi. API komposit sering terlihat dalam arsitektur layanan di mana data dari satu sumber sering diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi dia memiliki beberapa operasi panggilan ya. Kalau dihubungkan dengan sebuah database, kita bisa menghubungkan dengan adanya data warehouse gitu ya. Jadi dia kumpulan data yang kumpul menjadi satu ya, sehingga tidak tahu itu sumbernya dari mana. Jadi menggabungkan API layanan atau data yang berbeda. Nah, dari sedikit pembahasan tentang sejarah bagaimana REST API ini berjualan ya. Dia dikembangkan oleh Ray Fielding ya pada tahun 2000. Nah, di sini merupakan REST itu serangkaian panduan untuk membuat layanan web yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi ya, antara aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Jadi tadi kan dibahas tentang API untuk bisa menjadi jembatan oleh beberapa aplikasi yang memiliki mungkin arsitekturnya berbeda, bagiannya berbeda, database-nya berbeda seperti itu. Nah, REST ini memiliki teknologi HTTP ya, HTTP protokol untuk bisa berinteraksi. HTTP protokol yang digunakan adalah retarget, post, ada put, fetch, dan delete. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sampai jam 12 ya? 12 itu
ya. Ya, Mbak siapa namanya? NIM-nya 11305. Iya, Azada. Lintang aja. Lintang Azada. Ya. Izin bertanya soal yang res itu bedanya sama jenis dari api, ini kan jenis api. Ya, Itu bedanya dari yang lain apa? Nah, ya. Terus ya. Terus kalau res itu termasuk dari api itu sendiri atau dari kumpulan arsitektur yang lain? Nah, res itu udah. Udah. Ya. Tadi res itu pertama apa itu? Bedanya. Nah, bedanya di sini dia memiliki lebih banyak pemilihan, kemudian banyak juga pengembangnya gitu ya, dan sering digunakan oleh para pengembang developer yang lain. Jadi lebih banyak mungkin dari sisi arsitekturnya juga lebih mudah gitu, dan banyak ada juga aplikasi yang lebih mungkin gratis ya, open source, bisa kalian gunakan menggunakan res tersebut. Kemudian selanjutnya tadi apa? Res itu termasuk dari API, termasuk dari API. termasuk dari API atau itu res itu API sendiri? Nah, REST itu termasuk dari API karena kan jenis-jenisnya ya. Seperti API itu sebuah bahasa pemrograman lah, misal seperti itu. Maka dia memiliki jenis-jenis, misal kalau bahasa pemrograman kan ada Python, ada Java dan sebagainya. Sama-sama bahasa pemrograman yang bisa memproses sebuah data ya, dan informasi. Tapi kalau API ini kan dia fokusnya di bagian database-nya dan bagaimana bisa berinteraksi sebagai jembatan ya. Nah, jadi REST ini sebagai sebuah arsitektur ya, sebuah arsitektur yang bisa menjembatani platform ya maupun web yang mau kita develop seperti itu ya. Jadi kalau misal mau menggunakan arsitektur yang lain seperti SWA dan sebagainya itu bisa ya. Cuman biasanya dari cost-nya itu lebih mahal biasanya soft ya. Multiple choice. Nah, kira-kira kalau ditanya ya, sebagai evaluasi seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bertukar data di sekitar API. Nah, itu kira-kira ini apa? Public API. Ya, API. Siapa namanya? Selanjutnya ini apa? Sudah tahu semua ya. Jadi itu tadi bahasan tentang API. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti ya, Mas. Makul kedua masuk. Makul kedua? Masuk. Ya. Bisa. Ada lagi? Cukup. Cukup? Ya, kalau cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.